Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Hari ini saya ingin memberikan video tentang pembuatan SAP ya. Jadi ini seharusnya sudah saya berikan dulu, tapi teman-teman sudah belajar sendiri ya dari para dosen pembimbing sehingga sudah tahu apa aja teori-teori tentang cara pembuatan SAP atau satuan acara penyuluhan. Jadi ini mengulang saja karena kemarin sudah pada praktek pembuatan SAP hingga pelaksanaan pengabdian masyarakatnya. Bagaimana kemarin? Lancar semua ya untuk pengabdian masyarakatnya. Laporan juga sudah jadi, berarti sekarang menunggu untuk pembuatan buku saku. Nah, SAP itu sebenarnya apa sih? Baik, langsung saja ya. Untuk pembahasan kali ini, kita ulang lagi apa sih yang namanya promosi kesehatan, kemudian pengertian SAP, tahapannya seperti apa, dan contoh dari format. Nah, teman-teman juga sudah punya contoh masing-masing ya untuk pembuatan format SAP. Nah, mungkin formatnya akan beda-beda, tapi secara keseluruhan akan sama isi yang harus dituliskan di situ. Ya, apa sih itu Pramka? Sebelumnya kita belajar manajemen promosi kesehatan ya. Jadi yang namanya mau melakukan promosi kesehatan itu harus diawali dengan pengkajian ya. Sudah Anda tuliskan pada latar belakang masing-masing ketika membuat rencana penyuluhan atau rencana pengabdian masyarakat. Pasti kita kaji dulu kira-kira apa sih kebutuhan dari partisipan kita atau kebutuhan dari pemirsa, apa ya istilahnya adalah sasaran ya, target kita. Jadi misalnya kita mau melakukan penyuluhan kesehatan di SD, berarti kita cari ini targetnya anak-anak SD ini apa ya yang cocok, kira-kira penyuluhan apa yang cocok diberikan, apa masalah di SD tersebut, apakah masalahnya tentang gigi atau tentang kebersihan tangan atau masalah jajanan sehat. Kemudian setelah kita tahu masalahnya baru kita buat perencanaan atau biasa disebut SAP tadi. Kalau sudah ACC sudah siap semuanya ya, mulai dari media ya, karena dari penyuluhnya sendiri, karena itu semua akan mengaruhi keberhasilan penyuluhan kesehatan nantinya atau promosi kesehatan nantinya. Kemudian penggerakan atau pelaksanaannya serta perlu dievaluasi. Evaluasi ini penting untuk mengetahui seberapa berhasilkah promosi kesehatan yang kita berikan, apakah bisa berhasil dengan masyarakat mampu mengerti 75% atau 50% atau bahkan kita bisa evaluasi itu sampai kunjungan kedua kalinya ya untuk melihat apakah perilaku misalnya itu kita memberikan suatu bankes atau promosi yang dia menuntut perilaku, apakah perilakunya bisa sampai berubah gitu untuk evaluasi dari masyarakat yang menerima promosi kesehatan. Nah, untuk pengkajian, nah ini tadi suatu kegiatan mempelajari, menganalisis dan merumuskan masalah promosi kesehatan. Jadi pengkajian tadi ada kuantitatif dan kualitatif. Untuk pengkajian kuantitatif kira-kira berapa jumlahnya, berapa jumlah target yang ada di sana. Kemudian kualitatif seperti apa masalah yang dihadapi pada masyarakat tersebut atau pada target sasaran tersebut. Kemudian perencanaan, nah di tahap perencanaan ini kita merencanakan dengan matang semua hal-hal yang berkaitan dengan promosi kesehatan. Jadi mulai dari menentukan metode, apa sih metode yang bisa kita lakukan, apakah metodenya itu langsung
promkes secara besar-besaran, kemudian apakah kita mau pakai media elektronik ya, atau mau pakai apa metodenya. Nah, ini dilihat dari pengetahuannya ya. Jadi pengetahuannya bagaimana, kalau pengetahuannya itu bagus ya, mungkin kan kita bisa langsung memberikan ke ya, tapi kalau misalnya targetnya ini terlalu luas, misalnya bisa dengan poster atau dengan spanduk. Kemudian sikap, nah diharapkan metode yang digunakan itu bisa menggugah emosi dan perasaan. Kalau misalnya melibatkan keterampilan, berarti kita harus sampai demonstrasi ya, misalnya keterampilan demonstrasi promosi kesehatan membuat MPASI yang benar. Nah, kita sampai harus mendemonstrasikan cara memasak mungkin ya, sampai membawa makanan matangnya sekalian gitu untuk memberi contoh seperti apa sih MPASI yang benar. Kemudian mempertimbangkan sumber dana dan daya, jadi kekuatannya kita seperti apa sebagai pemberi sebagai pemberi promkes ya, atau sebagai penyuluh, kemudian sumber dananya dari mana, apakah dari hibah atau dari kita sendiri atau dari urunan dari teman-teman gitu ya, itu dipertimbangkan. Kemudian menetapkan media ya, setelah kita tentukan metode, kita tetapkan media. Nah, dari pendidikan, nah, belajar paling mudah menggunakan media apa yang harus kita siapkan ya. Ada leaflet ya, ada lembar bali, kemudian bisa pakai LCD ya, apapun media yang bisa lebih mudah diserap oleh target. Nah, ini media dipilih sesuai jenis sasaran, tingkat pendidikan, aspek yang ingin dicapai, dan bagaimana sumber daya yang kita miliki. Selanjutnya evaluasi. Evaluasi ini menyusun rencana evaluasi dan menyusun jadwal pelaksanaan. Kapan evaluasi akan dilaksanakan, kemudian kelompok mana dan siapa yang akan melakukan evaluasi. Kemudian di situ dijabarkan waktu, tempat, dan pelaksanaan yang disajikan dalam bentuk Gantt chart. Jadi ada semacam POA gitu ya. Pelaksanaan apa saja dengan waktunya kapan, itu sudah disusun jadwalnya sehingga nanti pelaksanaan itu bisa terencana, diharapkan bisa sesuai dengan yang sudah direncanakan. Nah, kemudian SAP itu sendiri apa ya teman-teman? Kemarin sudah selesai membuat SAP. Nah, SAP itu bisa dikatakan satuan acara penyuluhan ya, yaitu seperangkat acara penyuluhan yang diselenggarakan termasuk topiknya. Topiknya apa ya? Dalam SAP itu harus lengkap, terdapat topiknya apa, kemudian tempatnya di mana, sasarannya siapa, materinya siapa, dan konsep acaranya. Kemudian penyusunan SAP itu terbagi menjadi 3 tahap ya, yaitu pendahuluan, kemudian ada tahap penyajian dan tahap penutup. Nah, ini semua dijabarkan di tahap pendahuluan, nanti apa yang mau dilakukan. Tahap penyajian itu apa yang ingin disampaikan, materi apa yang disampaikan, dan di tahap penutupan itu seperti apa yang mau disampaikan pada acara promkes tersebut. Baik, selanjutnya tahap penyusunan. Untuk kegiatan penyuluhan adalah tahap yang dilakukan penyuluh atau pemateri dan peserta penyuluhan atau masyarakat untuk mengetahui perkembangan kesehatan di lingkungan mereka. Kemudian materi penyuluhan tersebut dibatasi oleh pokok bahasan dan subpokok bahasan yang ada pada suatu SAP. Nah, di sini langsung di tahap penyusunan
SAP. Nah, teman-teman kemarin sudah membuat ya di tahap pendahuluan atau introduction. Biasanya kita perkenalan diri ya, kita mengenalkan siapa kita, dari mana, termasuk anggotanya siapa saja. Kemudian termasuk salam pembuka ya, menyapa, target, sasaran. Kemudian kita mulai BHSP ya, membina hubungan saling percaya. Kemudian kita masuk dulu untuk meminta izin ya kalau kita mau memberikan penyuluhan atau promosi kesehatan. Kemudian tahap penyajian atau presentasi. Nah, di sini kita mulai menyajikan atau intinya apa sih kita mau ngasih promkes apa. Nah, itu disajikan dalam bentuk dalam tahap penyajian. Nah, bentuknya bisa dengan lembar balik atau dengan demonstrasi atau bisa juga dengan menggunakan layar ya, biasanya LCD yang gampang ya, yang lebih menarik dengan membuat warna-warna, kemudian membuat PPT yang menarik yang bisa menggugah keingintahuan dari target. Kemudian biasanya di sebelum tahap penyajian juga ada pre-test ya. Jadi ada tes atau tes itu bisa dilakukan nanti di penutup. Dan di tahap penutup ini ada tes dan follow up-nya. Nah, tes ini misalnya post test dan follow up-nya nanti seperti apa setelah diberikan penyuluhan ini, nanti mau diapain targetnya, nggak berarti penyuluhan terus ditinggal ya, tapi tadi harus ada kunjungan untuk melihat atau mengevaluasi seperti apa sih penyuluhan, hasil dari penyuluhan yang sudah kita berikan. Oke, tadi sudah dijelaskan tahap pendahuluan ya. Tahap pendahuluan ini masuk juga tahap persiapan atau tahap awal sebelum memasuki penyajian materi. Penyuluh menjelaskan secara singkat tentang materi yang akan diajarkan dalam pertemuan tersebut, manfaatnya apa, kemudian hubungan materi dengan pengetahuan masyarakat, serta tujuan yang wajib dicapai masyarakat pada akhir pertemuan. Jadi di sini bisa disampaikan juga apa tujuan dari pemberian penyuluhan tersebut. Kemudian di tahap penyajian tadi sudah dijelaskan, tahap penyajian merupakan kegiatan belajar mengajar yang utama dalam suatu pengajaran atau dalam satu penyuluhan kesehatan. Di dalamnya tercakup bagian-bagian ada uraian materi, kemudian contoh, dan kalau perlu ada latihannya. Kalau diperlukan harus latihan atau harus demonstrasi. Selanjutnya, uraian baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal seperti penggunaan grafik, gambar benda sebenarnya, model, dan demonstrasi gerak. Contoh dan non-contoh yang praktis serta konkret dari uraian konsep. Nah, ini untuk waktu penyajian ini biasanya memerlukan 80 sampai 90% waktu. Jadi misalnya 30 menit ya berarti 80 menit dari 30 menit itu 80% dari 30 menit itu berapa? Yang biasanya Anda menuliskan ya di SAP itu pendahuluan 5%, 5 menit maksud saya. Kemudian uraian bisa 20 menit, kemudian nanti penutup 5 menit. Biasanya seperti itu karena di tahap ini memang membutuhkan waktu 80 sampai 90%. Nah, di tahap penutup merupakan tahap terakhir suatu penyuluhan. Di sini tadi yang saya sebutkan bisa diadakan tes ya, post test hasil penyuluhan untuk dijawab atau dikerjakan peserta. Post test ini bisa dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Yang penting kita catat sejauh mana hasil atau pemahaman yang sudah diserap dari penyuluhan kesehatan, promosi kesehatan yang kita berikan. Kemudian umpan balik berupa informasi atau hasil tes. Hasil tes bisa diberikan secara langsung, tindak lanjut berupa petunjuk tentang apa yang mau dilakukan selanjutnya. Jadi bisa tindak lanjut itu dilakukan di rumah, ya ini nanti seharusnya sih bisa kita follow up dengan didatangi lagi ya, tapi mungkin teman-teman kemarin
hanya sampai di sini terus sudah ya, jadi memberikan penyuluhan kesehatan terus sudah selesai, tidak di follow up atau dilihat lagi seperti apa hasil dari penyuluhan kesehatannya. Tahap ini membutuhkan waktu sekitar 10 atau 20 menit atau 10-15% dari waktu pengajaran. Nah, ini biasanya 10 menit, harusnya lebih lama dari pembukaan karena di sini ada tahap pemberian tes ya. Tahap post tes itu kan butuh waktu untuk mengerjakan, atau kalau secara lisan juga butuh waktu untuk tanya jawab. Nah, selanjutnya contoh formatnya seperti apa untuk pembuatan SAP. Nah, seperti ini. Untuk penyusunan perencanaan penyuluhan, kita harus menetapkan tujuan, kemudian sasaran, menyusun materi apa yang ingin disampaikan, dan kalau perlu menyiapkan pertanyaan apa yang berhubungan dengan materi yang disampaikan. Kemudian memilih metode, menentukan jenis alat peraga, penentuan kriteria evaluasi, pelaksanaan penyuluhan, penilaian hasil, dan tindak lanjut dari penyuluhan yang kita berikan. Nah, di dalam penyuluhan atau dalam SAP itu ada yang namanya desain instruksional. Nah, apa itu desain instruksional? Yaitu pendekatan secara sistematik dalam perencanaan dan pengembangan sarana serta alat untuk mencapai kebutuhan dan tujuan pengajaran. Di desain instruksional ini komponennya terdiri dari tujuan, kemudian materi, media, dan evaluasi. Nah, tujuan di desain instruksional ini ada tujuan instruksional umum dan khusus. Nah, perumusan TIO, tujuan instruksional umum ini biasanya bersifat umum karena mencakup atau meliputi hal-hal yang lebih luas. Kata yang sering digunakan yaitu masyarakat bisa memahami, mengetahui, menguasai, menggunakan, atau mempertimbangkan. Ini kata-kata yang sering digunakan dalam pembuatan TIO. Kemudian ada tujuan instruksional khusus, ini penjabaran dari TIO ya. Jadi TIO itu bersifat umum, nanti dijabarkan lagi poin-poinnya secara khusus, dipecah lagi kecil-kecil. Berapa petunjuk untuk merumuskan TIK yang baik? Tujuan instruksional khusus yaitu tujuan harus berorientasi kepada audiens, kemudian harus jelas, dapat menyampaikan informasi yang jelas mengenai tingkah laku yang diharapkan, harus menggunakan kata kerja yang menunjukkan tingkah laku, yaitu operasional dan dapat diukur. Misalnya, masyarakat bisa menyebutkan cara pembuatan MPASI atau menjelaskan, bisa menuliskan atau membedakan, bisa menghubungkan, dan mendemonstrasikan. Itu contoh dari pembuatan TIK. Nah, selanjutnya proses penyusunan SAP ini pokok bahasan, subpokok bahasan, sasaran, waktu, tempat, dan pelaksanaan ya. Langkah 1, kita rumuskan TIU, kemudian langkah 2 TIK, penjabaran dari TIU tadi ya, ini umum, ini khusus. Jadi yang umum dipecah-pecah lagi menjadi kecil-kecil, yang lebih khusus. Langkah ketiga yaitu pembuatan materi, ini harus sesuai dengan TIK-nya, tujuan apa yang ingin dicapai, materinya harus sesuai. Topik bahasan teks, kemudian langkah 4, kegiatan penyuluhan, perhatikan TIK, materi dan kegiatan belajar mengajar. Kemudian langkah 5, metode, alat, dan sumber, perhatikan TIK, materi, dan KBM-nya juga. Setelah langkah 6, prosedur penilaian atau evaluasi. Semua harus memperhatikan ke TIK-nya tadi. Nah, ini biasanya untuk formatnya ya, pokok bahasan apa, subpokok bahasan apa, sasarannya siapa, waktunya berapa menit, misalnya kita rencanakan 30 menit atau 60 menit, mulai pukul 9 sampai 10. Nah, ini nanti dievaluasi, sudah sesuai atau belum dari rencana yang kita buat, kemudian tanggalnya kapan, tempatnya di mana, pelaksananya siapa.
Setelah itu kita tuliskan tujuan umumnya, tujuan instruksional khususnya, materinya apa, kemudian kegiatan penyuluhan. Di sini tadi ada tahapnya, tahap pendahuluan, penyuluh, sasaran, apa yang akan dilakukan, waktunya berapa, kemudian tahap penyajian dan tahap penutup. Kemudian metode yang digunakan apa, sampai kita perlu menuliskan denah ya, denah nanti penyuluhan kita promosi kesehatan itu mau seperti apa, audionya di mana, penyuluhnya di mana, itu perlu dituliskan di sini, media dan sumber serta evaluasi. Baik, demikian saya rasa tidak saya berikan contoh karena memang teman-teman sudah bisa membuatnya kemarin ya. Bisa dilihat lagi, disesuaikan antara teori dan yang SAP yang sudah dibuat oleh teman-teman. Baik, terima kasih. Dari saya cukup sekian. Wabillahi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.